Halo semuanya, bersama dengan Anton kembali lagi di channel YouTube saya Bike Collection Daily yang selalu membahas barang-barang premium hanya untuk kalian semua. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah benda yang sangat unik dari film yang sudah beredar sebanyak 3 buah film selama ini, yaitu tahun 1995, 2017, dan 2019. Dan film itu pastinya Anda semua tahu, karena film ini sangat banyak mencuri perhatian para netizen ya, tentunya. Film ini adalah Jumanji. Buat kalian semua yang menonton film Jumanji yang rilis pada tahun 1995, yang pada saat itu diperankan oleh Robin Williams, kalian semua pasti ingat bahwa film Jumanji itu menceritakan segala sesuatu yang dimulai dari papan permainan. Namun karena jedanya cukup jauh dengan film selanjutnya yang rilis pada tahun 2017, studio merubah konsep papan permainan ini menjadi sebuah alat lain supaya tidak ketinggalan zaman. Dan alat itu adalah mesin konsol video game. Dan konsol ini juga muncul pada film selanjutnya yang rilis pada tahun 2019, yaitu di Jumanji The Next Level, dengan pemeran yang masih sama ya. Jadi antara film kedua dan ketiga, komposisi pemain masih tetap dipertahankan oleh Sony, sang pemilik brand. Kalau di film pertama diceritakan bahwa sang pemeran memasuki dunia permainan, tersedot ke dalam papan permainan atau board game ya, board game. Nah, di film yang kedua yang berjudul Jumanji Welcome to the Jungle, seperti kita ketahui bahwa ada 4 pemuda yang secara tidak sengaja tersedot masuk ke dalam sebuah konsol mesin game. Dan setelah mereka tersedot, mereka muncul dalam game tersebut dengan avatar atau mungkin karakter yang beda. Ada yang diperankan oleh The Rock, ada yang diperankan oleh Karen Gillan dan Jack Black, dan satunya lagi si Kevin Hart. Jadi ya 4 anak muda masuk ke dalam dunia video game, dan di video game diperankan oleh karakter-karakter yang pastinya siap memasuki medan dan hutan ya. Ceritanya seperti itu kurang lebih. Di depan Anda semua sekarang ini ada benda yang selama ini hanya Anda bisa saksikan di film yang Anda saksikan itu ya, Jumanji Welcome to the Jungle dan Jumanji The Next Level. Alat ini bukan, antara lain adalah konsol yang menyedot anak yang ya 4 anak itu ya masuk ke dalam dunia game. Jadi wah, ini saya nggak tahu ya berapa banyak orang di luar sana yang punya ya. Namun ketika lihat ini pertama kali, yang ada di benak saya, ayo kita lihat segera, kita buka dan kita pakai. Siapa tahu kita bisa jadi salah satu dari karakter yang seperti Dr. Smolder, siapa, Bravestone atau siapa itu. Dan ya kita bisa jadi karakter yang seperti di film lah ya. Jadi tanpa membuang waktu Anda lebih lama, saya segera buka ini untuk kalian semua.
setelah saya membuka dus di samping saya, ternyata isinya terdiri dari 5 buah benda ya, yaitu konsol ya, jadi ini mesin gamenya. Ada tulisan Jumanji The Next Level ya. Oke. Lalu ada cartridge gamenya. Jadi seperti yang Anda tahu bahwa konsol game itu membutuhkan kaset untuk memainkan sebuah permainan video game ya. Jadi kasetnya berjudul Jumanji ya, ini tempat menaruhnya. Lalu kita diberi 2 buah joystick atau stick permainan ya. Seperti yang bisa Anda lihat, 2 stick ini bentuknya sama dan kita menaruhnya di sini. Ada lambang 1, 2, 3, 4 supaya kita bisa memilih karakter yang kita inginkan, yaitu ya Dr. Smolder Bravestone, Franklin Mus Finbar, Profesor Shelley Oberon, atau Ruby Roundhouse. Jadi ya kita tinggal memilih, lalu kita siap masuk ke dalam permainan Jumanji, di mana kita yang menjadi karakter di dalam video game tersebut. Ya, fitur yang ada di dalam mesin ini tidak ada karena hanya untuk display. Namun kita untuk menambah suasana lebih hidup, ya kita bisa menekan 1 tombol di belakang untuk ya ini menandakan bahwa konsol ini siap dipakai. Ya, jadi ada lampu. Mungkin kalau kita tekan lebih dari sekali, menandakan bahwa konsol ini sedang loading atau mungkin lagi diproses ya, proses data. Lalu tekan sekali lagi untuk mematikannya. Jadi untuk keperluan syuting, rumah produksi menyiapkan beberapa konsol seperti ini untuk mendukung keperluan syuting ya. Lalu yang Anda lihat mengenai pemerannya kesedot ke dalam mesin, ke dalam game dan segala macam, itu semuanya adalah komputer grafik. Jadi buat kalian semua yang berpikir bahwa ini adalah mesin yang bisa menyedot Anda, ya ini tidak bisa. Namun buat kalian yang suka dengan judul film Jumanji ini, saya yakin ketika Anda melihat ini Anda bisa nostalgia ya. Oh ternyata dari dekat tampilan konsol gamenya adalah seperti ini. Jadi di film itu kita hanya bisa lihat sekilas-sekilas saja. Namun di sini kita bisa memegangnya sekarang ya. Kita bisa memegangnya, kita bisa melihatnya secara detail. Kita bisa tahu bahwa konsol ini size-nya seperti apa. Ya benar-benar setelah menerima kiriman benda ini ya. Jadi ya cukup memuaskan sih. Otomatis kalian sekarang sudah melihat ya benda yang saya review ini. Gimana menurut Anda? Saya ingin tahu tanggapan dan komen Anda. Jangan lupa untuk menuliskan di kolom komen ya. Dan di kesempatan kali ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Columbia Picture dan Sony yang sudah memberikan display ini secara cuma-cuma kepada saya. Jangan lupa untuk sering-sering ya mengirimkan properti filmnya untuk saya review lagi. Terima kasih. Sebelum saya akhiri review kali ini, untuk kalian semua para penggemar channel Buy Collection Daily yang sangat setia menonton review-review saya, untuk kalian semua saya berikan tambahan informasi yang sangat-sangat penting, yaitu 10 fakta tambahan mengenai film Jumanji. Fakta pertama, sang pengarang cerita yang bernama Chris von Allsburg selain menciptakan cerita Jumanji, dia juga menciptakan cerita yang berjudul Satura dan juga Polar Express, di mana ketiga judul ini semuanya telah dibikinkan menjadi versi film ya. Awalnya Chris von Allsburg menciptakan
dalam bentuk novel, lalu diangkat menjadi film layar lebar. Fakta kedua, untuk penghormatan pemain film Jumanji pertama, yaitu Robin Williams, di film Jumanji Welcome to the Jungle, kita bisa melihat sebuah rumah pohon yang dibangun oleh Alan Parrish, dan karakter Robin Williams ini yang memerankan Alan Parrish ya. Jadi meskipun jedanya dari tahun 95 ke 2017 cukup jauh, rumah produksi tetap menghormati pemain lamanya yang telah meninggal. Fakta ketiga, sang pengarang menciptakan Jumanji karena alasan sepele, yaitu bosan dan muak pada permainan board game yang bernama Monopoly. Dan dia memutuskan untuk menggunakan nama Jumanji karena dia terinspirasi bahasa Sulu yang berarti banyak efek, sesuai dengan board game Jumanji yang memang banyak efeknya ya. Lalu fakta keempat, sang pemeran Profesor Sally Oberon, yaitu Jack Black, ternyata ketika dipanggil untuk memerankan karakter itu di film Jumanji Welcome to the Jungle, dia tidak pernah menonton film Jumanji yang rilis pada tahun 1995. Konyol sekali. Fakta kelima, Karen Gillan yang memerankan karakter Ruby Roundhouse di dua film Jumanji terakhir mengatakan bahwa hingga hari ini film Jumanji adalah satu dari 3 film favoritnya sepanjang masa. Jadi bukan karena dia memerankannya ya, tapi dia benar-benar nganggap setelah dia menonton hasil kerjanya di dalam film, dia bilang film ini adalah film yang paling dia sukai sepanjang karir perfilmannya. Dan fakta keenam, baju yang digunakan oleh Ruby Roundhouse murni terinspirasi dari tokoh karakter game yang bernama Lara Croft dari game yang berjudul Tomb Raider. Ya, sama-sama cewek tangguh, sama-sama terkenal, keren banget. Fakta ketujuh, karakter di film ini yang bernama Seaplane McDonald yang diperankan oleh Nick Jonas sebenarnya disiapkan oleh Sony untuk diberikan pada Tom Holland. Namun Tom Holland berhalangan dengan jadwal syuting yang lain, sehingga akhirnya karakter ini diserahkan kepada Nick Jonas. Dan lucunya Nick Jonas ini mendapatkan telepon dari Sony atau Columbia Picture ketika dia tour Jonas Brother Tour, dan dia pas di busnya lagi nonton film Jumanji yang lama. Jadi tiada yang namanya kebetulan kan. Dan fakta ke-8, sang sutradara yang namanya Jack Kasdan, ternyata ayahnya adalah Lawrence Kasdan, yaitu orang yang menulis cerita dari sebuah film yang berjudul Indiana Jones Raiders of the Lost Ark. Mirip-mirip sekali cerita filmnya ya, tentang petualangan dan mencari harta dan segala macam ya. Suatu kebetulan yang lucu juga ya. Fakta ke-9, di film Jumanji Welcome to the Jungle kita mengetahui ada karakter yang bernama Spencer, dan di kamar Spencer ada sebuah poster dari gambar video game yang berjudul Uncharted, di mana game Uncharted ini komposernya adalah orang yang bernama Henry Jackman, dan Henry Jackman ini juga yang mengkomposeri film Jumanji Welcome to the Jungle ini. Jadi memang sengaja diberikan penghormatan ya. Dan fakta yang terakhir, fakta 10, hingga hari ini Jumanji adalah film kedua terlaris buatan Sony setelah Spider-Man. Oke, jadi ini 10 fakta yang bisa saya sajikan kepada kalian semua, para penonton Buy Collection Daily. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda.
Dan sekian review mengenai konsol game Jumanji yang sudah saya tunjukkan pada kalian semua. Dan benda ini adalah limited edition ya, very limited edition. Jadi buat kalian yang masih penasaran, kalian bisa datang ke Blockbuster Museum Surabaya yang terletak pada Jalan Kenjeran 463, 465 lantai 2 Surabaya. Barang ini sudah dipajang di sana ketika Anda menonton YouTube ini ya. Otomatis buat kalian yang masih penasaran, kalian bisa langsung datang dan lihat dengan mata kepala Anda sendiri barang ini seperti apa. Jika kalian suka dengan review saya, jangan lupa untuk like, komen, dan pastinya subscribe. Dan ingat selalu pesan saya, mengkoleksi adalah jalan ninjaku. Sampai ketemu pada video berikutnya.